النبي ورمضان شهر أمتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami hormati segera para orang tua kami, dari kami hormati ketua DKM, Musyola Darussalam, Bapak Sidi Abu serta jajarannya. Kami hormati ketua Majelis Taklim Musyola Darussalam, Akhirnya Biro Mustaqim Sumadan, dan kami hormati Bapak Ketua RT 02 dan 09 Bapak Syafir Muslim. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 segenap para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan tantangan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari bersama kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semua nanti di yaumul kiamat mendapatkan naungan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat kan? Alhamdulillah. Sini orang sehat itu. Bisa kopi? Masih bisa tawa. Kopi masih enak. Kalau masih enak, masih enak tadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nikmat sehat dan selalu juga sehat, rohani juga sehat, insya Allah ibadah juga nikmat. Maka gunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma menurut keputusan daripada Nahdlatul Ulama melalui sidang isbat kemarin, mungkin saudara kita sudah ada yang mengatakan satu keluarga itu hari ini minggu tadi, karena menurut ru'yatul hilal bahwasanya kemarin tidak nampak. Jadi berarti bulan Jumadil akhirnya di istiqmalkan.
Kalau bulan Hijriah tidak nampak hilal, maka disempurnakan. Jadi 30 hari. Malam ini kalau mengikuti hasil sidang kita kemarin, berarti kita berada di malam pertama bulan Rajab. Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau termasuk Rajab berarti mengingatkan kita bentar lagi masuk Ramadan. Maka apa katanya? Rajabun syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan yang menanam. Pak, besok kita mulai tanam. Besok kita mulai menanam. Apa aja tanaman-tanaman kita? Selagi yang kita tanam kebaikan. Wa sya'banu syahrus taqwi. Dan Sya'ban itu bulannya menyiram. Pertanyaannya, kalau di bulan Rajab ini kita tidak punya tanaman, nanti di bulan Sya'ban apa yang mau kita siram? Wa Ramadan, dan bulan suci Ramadan adalah syahrul hasad, bulan bercocok tanam atau bulan panen. Nah, kalau kita tidak punya tanaman, kita tidak nyiram, nanti di Ramadan orang panen kita nggak panen. Kalau kita pengen panen dari ini, setiap masuk Rajab diingatkan bahwasanya di bulan Rajab ini kita lebih kencangin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu nanti Ramadan, ya, jangan tunggu nanti Ramadan, tapi kita persiapkan Ramadan dari sebelum datangnya, sehingga nanti ada hadis dari baginda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ila niran. Siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Maksudnya gimana gembiranya? Bukan ketika mau masuk Ramadan bersama kasar, bukan, tapi mempersiapkan dirinya menyambut datangnya Ramadan dari bulan Rajab. Jadi Rajab ini kita sudah prepare, sudah mulai start. Yang belum pernah puasa latihan puasa. Misalnya kalau Ramadan 2024 berarti kita bayar hutang, tapi niatnya puasa kodok. Kalau puasa kodok berarti puasa Rajabnya ngikut. Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari katanya sendiri. Rajab itu mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari katanya sendiri itu sudah memiliki kemuliaan. Ada berapa umur Rajab? Ada berapa? 3 apa aja? Roh, Jim, alhamdulillah. Masih ingat ya? Rohnya apa? Rokok dulu. Rohnya rahmatullah. Karena ngomong gitu. Rahmatullah artinya rahmatnya. Bayangin, ini kita bisa kemarin, bisa enak minum kopi, bisa enak rokok, bisa santai, bisa duduk tenang, itu karena adanya rahmat. Coba kita ditarik rahmat Allah. Enak gak? Gak enak, maka di bulan Rajab ini ditebar rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, satu rahmat aja, jika satu rahmat bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, bagaimana di bulan Rajab Allah tebarkan rahmatnya. Kalau Allah tebarkan, berarti kan siapa yang mau dapat dia harus berusaha. Contoh, ada orang mau komentar duit kan, kalau kita ada ya. Ada orang dia kayak jauh. Kira-kira dapat nggak? Terus dia berpikir begini, kita tenang aja, yang namanya rezeki mah kemana? Kan begitu Pak. Kalau kemana-mana berarti bukan rezeki.
90 10. Tapi setelah kita mau berusaha, ketika disebar itu uang kita berusaha apa? Pakai peci kita buang, ya kan? Pakai sapu kita angkat. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Pasti ada usaha. Usahanya pasti tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Itu yang dimaksud rahmatnya Allah disebar di bulan Rajab. Jadi kalau kita diam kayak gini dong. Bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah ditambah mengamalkan sunnah-sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Huruf yang kedua adalah huruf jim. Jim itu apa? Judulullah, sifat kedermawanannya Allah. Allah punya sifat kedermawanan. Kita manusia kita ketemu sama orang kaya yang dermawan, enak apa? Senang apa enggak? Bertambah apa rumahnya? Betul. Orang kaya dermawan. Kalau kita habis naik ke rumahnya, pokoknya enak lah bawaannya. Ya, apalagi kita ganti misalnya begitu, misalnya ini mah kira-kira betah enggak? Pengen main lagi apa enggak? Pengen main lagi enggak? Orang kaya yang dermawan aja Pak, itu dirindukan oleh makhluknya Allah. Bagaimana sifat kedermawanannya Allah diberikan kepada hamba-hambanya Allah terkhusus di bulan Rajab ini. Maka ayo kita cari kedermawanannya Allah dengan kita senantiasa menjaga ketaatan kita dan menghindari diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi yang akan mendapatkan kedermawanannya Allah adalah orang yang menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga huruf ba. Ba itu artinya apa? Birrun. Apa itu birrun? Birrullah. Apa? Kebaikan. Kita punya teman orang baik, orang jahat. Enakan mana? Hah? Enakan dari orang baik atau orang jahat? Orang baik nanti orang jahat. Mau yang mana? Baik menurut siapa Pak? Baik menurut siapa? Baik menurut kita. Terkadang kata orang lain, gak begitu ya Pak. Kadang-kadang kalau yang kita cari penilaian manusia sampai kapan pun kita gak bakal pernah puas. Karena tidak akan pernah ada manusia siapapun, apapun tingginya jabatannya gak bakal bisa dijenengi semua orang. Contoh, Nabi Muhammad SAW ada yang benci apa enggak? Ada yang benci apa enggak? Hah? Kurang baik apa Nabi Muhammad SAW? Lah kita, ya Allah, jadikanlah hamba agar semua orang mencintai hamba dan tidak ada yang benci sama hamba. Nabi Muhammad saja kebaikannya luar biasa, kedermawanannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, masih ada orang yang membencinya. Karena yang dicari sama kita bukan penilaian manusia. Terserah orang menilai baik atau tidak diri kita, selagi kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dianggap kita apapun itu, emang kurang baik begini. Silakan kita memberikan penilaian, tapi yang aku harapkan mendapatkan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham apa maksudnya? Bisa kita masuk masjid, mau sholat sunnah, tahiyatul masjid, mau di hati, berarti kita takut riya, begitu lah. Itu kalau kita berbuat baik, pengen dipuji orang, takut riya. Riya tuh baru masuk masjid aja sholatnya begitu. Kok pengen sholat duha? Ada orang misalnya pengen sholat duha masa saat sebelum kan? Duha, gitu kan? Itu kalau orang yang berpikiran positif, berarti orang itu sedang mengajak kita, yuk kita sholat duha. Tapi orang yang negatif, ya nggak apa-apa, ibadah aja Pak, berbuat baik aja. Kadang kita masih suka disalah, bener nggak? Lah kalau orang yang positif kemaksiatan aja dibiarkan, bagaimana kita bisa membiarkan orang tidak memposting kebaikan? Jadi katakan hubungan dengan kebaikan wala talbisul haqqa bil batili wa taqumul haqqa wa antum muslimun. Paham tuh? Wala talbisul haqqa bil batili wa taqumul haqqa wa
namun tidak bisa dicampur aduk antara yang benar dan yang salah. Mengajak orang menuju kebaikan akan mendapatkan kebaikan dari Allah, terutama di bulan Ramadan. Kita lagi main bikin kopi dan dari orang yang nggak selesai. Kalau ada jadi dia tukang kopi manis nih Pak. Jangan dia tahu aja kadang-kadang kita mana sih dia bangsa. Ya kan kadang-kadang kita kopi kopi kita dari orang lain itu juga perlu mengeluarkan sesuatu yang mahal. Karena kebaikan itu adalah ketika kita memberikan kepada orang lain itu senang dan dia akan mengucapkan syukurnya kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempertemukanku dengan seorang hamba-Mu yang baik. Itu kebaikan Allah Pak. Diturunkan di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab salah satu istimewanya apa? Hadiah. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Hadiahnya Rajab apa? Hah? Pak, mau dikasih hadiah Pak? Nabi di bulan Rajab itu dapat hadiah. Semua wahyu perantara. Al-Quran disebutkan perantara malaikat Jibril. Perintah puasa perantara malaikat Jibril. Perintah zakat melalui perantara malaikat Jibril. Perintah yang lainnya melalui perantara malaikat. Dapat hadiah sholat itu tanpa perantara. Hadiahnya apa? Berarti kalau kita akan mendapatkan rahmat Allah, sifat dermawannya Allah, sifat kebaiknya Allah, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Ya, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Sholatlah walaupun kita belum menjadi orang baik. Jangan dulu baik tapi sholat agar kita menjadi orang. Kan ada orang yang jadi sholat itu ya. Aku belum cocok buat sholat lah. Sholat apa? Masalah sah atau tidak kata nanti sholat dulu kalau memang itu orang belum pernah mau sholat. Tapi kalau orang yang sudah sholat hanya tahu dikit-dikit yang membatalkan sholat ini, kalau begini bisa membatalkan sholat. Salah satunya membaca Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Ada berapa Pak syarat membaca Fatihah dalam sholat? Ada berapa syarat membaca Fatihah dalam sholat? 10 Fatihah. Syarat membaca Fatihah ada 10. Berapa? Kalau yang jelas kemarin itu syarat takbiratul ihram. Kan habis takbiratul ihram apa? Fatihah. Doa itu punya Fatihah. Contoh, ini biar sholat itu tambah bagus, terutama di bulan Rajab. Berarti Rajab itu bulannya sholat. Karena kalau terindah dari Allah kepada baginda Nabi adalah sholat. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah itu harus dalam kondisi tertib, tersusun. Tidak boleh dari ayat 1 ayat 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua, Fatihah itu sepakat ulama mazhab Syafi'i basmalahnya harus dibaca. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Terus yang selanjutnya tidak boleh berhentinya kelamaan. Jangan lama-lama berhentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kelamaan. Ya, karena kalau kelamaan berhenti ketika Fatihah dari satu ayat ke ayat yang lain bisa membuat Fatihahnya rusak. Rusak Fatihahnya, rusak juga sholatnya. Kecuali ada udzur, emang kekorbannya benar-benar gatel, ya, bukan karena kita lagi mikirin apa gitu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh baca ya.
Di kiri itu diam kan? Itu bisa memutus bacaan sholat apa? Fatihah. Ya, maka sebelum engkau sholat persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Saya selalu bilang ketika engkau sebelum sholat itu tidak ada yang mengingat. Pas sholat kenapa kamu mendapatkan kehilangan? Itu bukan petunjuk, mereka itu ujian godaan dari syekh. Makanya sebelum sholat baca ta'awudz, paling sedikitnya ta'awudz lah. Kalau bisa baca roti atas dulu. Kalau sholat, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, minimal baca itu. Kalau nggak hafal, baca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Baru niat langsung takbiratul ihram. Maka sholat kita terhindar dari gangguan. Kalau saya mau ganggu, waktu pernah lihat iklan software Pak? Bapak pernah lihat iklan software Pak? Kamu pernah lihat iklan software? Orang yang pakai software sama orang yang nggak pakai software sama-sama disamperin nyamuk. Benar nggak? Bedanya apa? Orang yang nggak pakai software nyamuknya nyampe ke kulit. Nyamuknya nyampe ke kulit. Dia bisa menggigitnya sehingga tapi orang yang pakai software nyamuk tetap dapetin, tapi dia nggak mau gigit Pak. Nggak mau gigit. Nggak kalau software aja bisa membuat kita nyaman. Bagaimana ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Zat yang memberikan keamanan? Maka yakini bahwasanya tiada yang memberikan keamanan, kenyamanan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya setan ingin menggoda kita dalam sholat kita, maka setan itu tetap datang, pasti akan menggoda kita, tapi dia tidak bakal bisa sampai berbisik di dalam kita. Karena kita sudah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah, berarti apa yang terjadi semua kita serahkan kepada, sehingga ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca tadi. Baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha muji dulu kan? Tidak puji Pak Allah kalau kita mau minta tolong, usahakan kita puji dulu. Pak Allah hari ini ganti banget, ya kan? Agar silaturahim tetap terjalin, nggak putus. Ini yang lagi bilang ya, bisa dong pindah. Coba kalau ada orang datang ngomong minjem 100 kira-kira langsung dikasih pulang. Itu nggak pasti puji dulu. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, puji dulu kepada siapa kita meminta. Kepada siapa kita meminta? Kita minta kepada Allah, berarti kita puji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada upaya kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Tinggi. Berarti kita rendah, berarti kita lemah. Jadi kita butuh pertolongan. Sebelum sholat kita berlindung. Jelas sampai ya? Terutama di bulan Rajab ini kita perbaiki sholat kita. Ya, agar nanti tarawih di rumah nggak kaget. Bangun-bangun sholat dikit-dikit. Ya, bisa 2 rakaat, lakukan 2 rakaat. Jadi nanti pas tarawih malam pertama jangan kaget. Aduh, Allahu. Ya kan? Karena kita nggak bisa melakukan. Ingat Pak, lama itu sebenarnya identik ya. Kalau kita biasa melakukan yang lama terasa sebentar. Contoh, baca Yasin. Bapak itu nggak baca Yasin kalau pertama kali? Bapak baca Yasin pertama kali nanti kan? Kayak terasa lama banget. Kalau pas kita udah kesini ternyata baca Yasin cepat ya. Bener ya? Kalau gitu kan biasanya Yasin 30 menit. 30. Tapi ternyata bisa kita lebih selesai
dibiasakan dari bulan Rajab. Karena Rajab ini bulan nanam. Yang nanam itu berarti kita punya tujuan. Nanam tujuan kita biar tanaman kita bagus pasti harus dikasih siram. Biar dapat dijagain. Biar apa? Biar kita bisa manen. Kapan manennya? Nanti di bulan Ramadan. Yang benar Ramadan atau Ramadan? Ramadan. Ya, dia tidak apa ya. Maaf yang lain ya. Kalau itu enaknya. Salah satu nikmat. Jadi bulan Rajab itu terdiri dari tiga huruf. Berapa kali? Ra, Jika. Rohnya Rahmatullah, Jimnya Judullah, Ba-nya Birullah. Rahmatullah kasih sayangnya Allah. Judullah sifat dermawannya Allah. Birullah kebaikannya Allah. Ya, sebagai penutup, orang yang sholat 500 tahun aja Pak. Sholat 500 tahun tak pernah maksiat, tak pernah ngomongin orang, emang ada di kita sendirian di atas dulu. Beliau ketika dimasukkan ke dalam surga dengan amal ibadahnya 500 tahun ibadah tak pernah maksiat, tak cukup orang. 500 tahun ibadah tak pernah maksiat. Kalau kita kan ada ibadah, dia maksud kadang itu kan begitu ya. Sehingga ada singkatan STM, MD, apa STM? Susul barunya ya. Sholat terus, maksiat, ya. Sholat terus tapi maksiat. Ini yang sholat terus, ibadah terus, maksiatnya tak pernah lakukan 500 tahun. Ketika sudah sampai ke alam akhirat, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hambaku, silakan kau masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba ini menolak. Ya Allah, kalau begitu usaha saya selama hidup di dunia sia-sia dong. Ibadah saya selama hidup di dunia sia-sia dong. Sholat saya pagi siang sore malam, puasa saya setiap hari, sedekah saya berarti sia-sia dong. Kalau aku dimasukkan surga lantaran rahmatku, aku ini dimasukkan surga lantaran amal ibadahku. Allah Maha Pengasih, apa yang diminta hambanya dikasih lah. Sehingga ditarik rahmatnya Allah. Kalau begitu wahai malaikat, timbanglah amal ibadah si hamba tersebut. 500 tahun ibadah tak pernah maksiat. Apa yang terjadi? Berat apa ringan? Berat, sangat amat berat 500 tahun beribadah. Tapi ketika diberbanding berbanding dengan satu rahmatnya Allah yang Allah titipkan di matanya, satu rahmat Allah yang Allah titipkan di matanya, ternyata itu 500 tahun ibadah kalah dengan satu rahmat yang Allah titipkan di matanya. Dengan mata kita bisa melihat apa? Melihat keindahan ciptaan Allah. Dengan begitu kita senantiasa ternyata Allah itu hebat. Allah itu hebat, benar tak? Dengan satu rahmat yang ada di mata ada, ternyata 500 tahun ibadah masih belum bisa menandingi kita. Apalagi kita yang usianya ada yang 300. Baina sittin wa sab'in kali 70 selebihnya bonus. Maka oleh karena itu yang kita lihat adalah rahmat. Nah di bulan ini rahmat Allah disebar. Jadi jangan sampai kita tak mendapatkan rahmat. Jangan sampai kita bermaksiat. Karena di bulan Rajab salah satu bulan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang melakukan ketaatan, tiba pahalanya dilipat gandakan. Siapa yang melakukan maksiat, pahalanya dilipat, dosanya dilipat gandakan. Enak gak tuh? Enak tak? Enak apa? Enak kalau kita menjalankan ketaatan. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa bisa memaksimal mungkin ibadah di bulan Rajab ini. Bisa kita beribadah dengan puasa sunnah, bisa dengan memperbanyak baca Quran, dengan membaca sholawat, dengan sholat sunnah yang lainnya. Moga-moga kita sebagai kajian kita ada kita masuk Ramadan dalam kondisi sudah siap dan termasuk orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah yang telah disampaikan, semoga apabila sudah nanti dan Allah berkata aman kepada kita semua, semoga Allah telah semuanya semoga untuk kerajaan Allah dan kita berdoa lagi dulu kalau tidak ada bangsa ini mohon maaf segala kegagalan sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka